Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikallati lati adrikna. Seperti biasa kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Kajian tentang ini kita akan membahas pertanyaan daripada saudara kita. Apa hakikat imam pada diri sebenar-benarnya? Kemudian katanya ulama kita, kata orang tua kita, siapa yang tidak mengenal imamnya pada dirinya, maka tidak sah daripada sembayangnya, tidak sah daripada solatnya, ketika dia tidak mengenal perimamam tadi. Baik, kita jawab saudaraku. Jadi beliau bertanya, hakikat imam pada diri. Kalau kita menarik daripada syariat, kita sudah tahu di syariat itu imam itu yang di depan dan wajib untuk diikuti. Itulah imam ketika dalam keadaan mendirikan solat, itu imam secara syariat. Nah, secara tarekat imam itu ada pada nafas kita. Jadi ketika mendirikan solat, wajib terlebih dahulu imamnya bertakbir, baru makmumnya bertakbir. Wajib terlebih dahulu imamnya ruku, barulah makmumnya ruku. Apa imam secara tarekat? Itulah nyawa, nafas. Nafas kita itu imam secara tarekat. Kemudian apa imam secara hakikat? Imam secara hakikat itulah sir Ahmad. Maka sir Ahmad itulah yang pantas dikatakan imam secara hakikatnya. Kalau secara marifat tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah hakikat yang sebenarnya, itulah maharuang. Dia yang paling awal, dia yang paling sedia. Sebelum ada sesuatu, dia telah sedia. Maka itulah imam yang sebenarnya. Dan itu jugalah kiblat yang sebenarnya. Itu jugalah wasilah yang sebenarnya. Di situ jugalah sampainya segala-galanya. Situ. Nah, maka menurut beliau, kata orang tua, kata ulama kita, siapa yang tidak mengenal daripada imamnya, maka tidak sah solatnya. Nah, ini perlu diperhatikan dulu saudaraku. Hukum secara hakikatkah atau secara syariat? Hukum secara syariat, ya, hukum secara syariat, yang penting dia tahu bahwa imamnya ini mencapai syarat dan rukun. Mencapai syarat sah untuk menjadi imam. Itu secara syariat. Namun secara hakikat, ya, secara hakikatnya imam pada dirinya itulah wajib untuk dikenali. Ketika tidak dikenali secara hakikat, maka hukum hakikatnya tidak sah. Karena kenapa? Mendahului imam. Siapa yang mendahului imam jelas tidak sah solatnya. Itu secara hukum hakikat. Tapi kalau hukum hakikat ini dibawa ke syariat, berantakan. Caranya bagaimana? Disatukan. Jadi sambil sholat secara berjamaah, secara syariat, misalnya di masjid, berjamaah, ada imam secara syariat. Nah, namun, jangan melupakan imam secara hakikatnya. Jangan mendahului imam secara hakikatnya. Sebelum kita ini tidak mendahului imam itu, maka wajib untuk mengenal hakikat imam pada diri, agar kita ini tidak mendahului imam tadi. Maka itulah maksud orang tua kita, tidak sah solatnya secara hukum hakikat ketika dia tidak mengenal imam pada dirinya. Nah, jadi ini jangan dicampur-campur, tapi tidak bisa dipisah, harus disatukan syariat dengan hakikat. Jadi imam secara hakikatnya itu sir Ahmad. Apakah bisa di dalam mendirikan solat
menggabung keempat-empat imam tersebut, sangat bisa. Secara syariatnya dia berjamaah, secara torikohnya dia tahu imamnya itu adalah nyawa atau nafas, secara hakikatnya sir, secara ma'rifatnya, hakikat ma'rifat yang sebenarnya, itulah maha ruang. Dia paham tentang kedudukan imam tadi, maka keempat-empatnya dia laksanakan di dalam mendirikan sholat. Syariatnya dapat, torikohnya dapat, hakikatnya, ma'rifatnya dapat. Tapi kalau mau dipersimpelkan, disingkatkan, syariat hakikat. Karena syariat itu sudah mencakup torikoh, hakikat itu sudah mencakup ma'rifat. Jadi bagi dua. Lahiriah kita itu kepada syariat, batiniah itu kepada hakikat. Jadi kenalilah imam secara hakikat pada diri, baru jangan mendahului imam tersebut. Nah, perimaman ini tidak hanya berlaku ketika mendirikan sholat, tidak hanya berlaku ketika mendirikan sholat saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. 1 kali 25 jam. Mau makan, di situ jangan sampai kita yang makan, harus imam yang duluan. Mau berbicara, imam yang harus duluan. Mau apa-apa, mempunyai keinginan apa-apa, imam yang duluan. Jangan kita. Jangan sampai kita mendahului imam, itu intinya. Kenalilah sir itu, sir Ahmad itu, hakikatul Muhammadiyah, itu yang paling di depan. Nah, secara kenyataannya itu yang wajib paling di depan dan jangan dilanggar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad, maka dia itu sama taat kepada Allah. Siapa yang mengingkari Rasulnya Muhammad, Rasulullah, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, siapa yang mengingkari itu semua, maka ketahuilah Allah tidak mengutus Muhammad Rasulullah untuk menjadi pemelihara engkau. Itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 80. Jadi sudah jelas kenapa kita itu tidak boleh mendahului imam, baik itu imam secara syariat, secara hakikat. Nah, secara syariat ya kenyataannya ada imam itu. Misalnya kita punya suami, itu imam kita secara syariat. Nah, secara hakikat kita punya imam masing-masing pada diri. Maka di dalam mendirikan sholat dipakai, di dalam, di luar daripada sholat yang ditentukan waktunya dipakai semuanya. Apa saja aktivitasnya, jangan kita mendahului imam. Nah, kita terkadang lupa mendahulukan diri kita daripada imam. Nah, padahal kalau sudah tahu hakikat imam, tinggal dipraktikkan bagaimana jangan sampai kita dahulu yang bergerak sebelum imam. Jadi makmum ikut saja, imam ke kanan, makmum ke kanan, imam ke kiri, makmum ke kiri. Bahkan di dalam mendirikan sholat, ketika imamnya salah ditegur, subhanallah. Namun ketika dia tetap salah, itu ikut dulu, diikuti. Maksudnya ini di dalam mendirikan sholat itu, nah itu contoh. Bukan berarti semua kesalahan-kesalahan imam-imam kita diikuti, tidak. Nah, itu diberi peringatan, ini salah, subhanallah, dengan lembut, subhanallah. Nah, salah, kita ikut, namun tetap sujud. Nah, sujud sahwi nantinya, tetap sujud sahwi. Nah, kalau makmumnya bebas, imamnya itu yang lupa tadi, maka dia akan mendapatkan hisab, pertanggungjawaban di situ. Nah, begitu juga di luar daripada sholat. Nah, kalau imam secara syariat itu manusia biasa, pasti ada salahnya. Tapi kalau imam secara hakikat yang duduk di situ, hakikat Muhammad itu tidak pernah salah, tidak pernah bohong, selalu jujur, selalu amanah, selalu tablik,
cerdas dan sebagainya. Kalau imam secara hakikat tidak pernah salah. Itu kuncinya. Kalau imam secara syariat banyak kekurangannya. Jadi apapun itu, baik itu pada diri kita, pada diri seluruhnya, yang disaksikan adalah imam secara hakikat. Meskipun syariatnya kita menyaksikan imam kenyataannya, namun tembuskan kepada imam secara hakikat, baik itu pada diri dan meliputi seluruh alam semesta. Hakikatul Muhammadiyah, nuqtatul Muhammadiyah. Nah, kalau sebenar-benarnya imam ya tidak perlu ditanyakan lagi, yaitu ma'rifatnya paling puncaknya, itu kedalamannya paling dalam itu deh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita ini berbicara tentang kenyataannya di sini. Nah, jadi perimaman yang beliau tanyakan ini di dalam mendirikan solat itulah hakikat Muhammad. Tapi kalau mau memakai empat-empatnya paham saja tentang imam yang tadi, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Baru pasang rukun kolbi, menghadap menghadap Allah Ta'ala, lebur kepada lautan ahadiyah, baru angkat tangan, Allah Akbar. Jadi bukan kita yang mendirikan solat lagi di situ, bukan kita yang membawa diri kita di situ, tapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan semuanya pada hakikatnya melalui sir tajalli Allah Subhanahu wa taala, tajalli nur ilahi, yaitu zat mutlak. Tajalli zat mutlak itulah sir Ahmad Rasulullah. Bedakan ya tajalli dengan zat. Tajalli zat dengan zat beda. Kalau zat itu maha meliputi segala sesuatu, kalau tajalli zat, nah itu tajallinya zat, berarti kosong di dalam isi, isi di dalam kosong, hembusan titik di dalam kosong, itu namanya tajalli zat. Maka dinamakan hakikatul Muhammadiyah. Itulah imam secara hakikat. Nah, mungkin begitu saudara-saudaraku. Jadi pertanyaan daripada saudara itu tadi, kata orang tua, ulama-ulama dulu yang didengarkan saudaraku, siapa yang tidak mengenal imamnya maka tidak sah solatnya, ini secara hakikat. Nah, hukum hakikat ini jangan dibawa kepada hukum syariat. Kasihan orang awam. Ini untuk diri kita. Ketika kita mengetahui itu, wajib atas kita untuk mengenalnya, kemudian mempraktikkannya. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.